Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maulani, NPM 24311018. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dialog. Ragam dialog. Pengenalan ragam dialog. 1. Pengertian dialog. Dialog adalah komunikasi antara dua atau lebih individu yang melibatkan pertukaran secara berbalas-balasan dengan dialog dan berupa percakapan lisan tertulis yang digunakan menyampaikan informasi. Tujuan dialog. Tujuan dialog adalah untuk memahami dan dipahami oleh lawan bicara dalam dialog. Tujuan mencapai kesepahaman dan mencapai tujuan pembicaraan. Jenis-jenis dialog dalam kehidupan sehari-hari. Ada dialog formal, dialog informal, dan dialog dalam kehidupan sosial. Contoh dialog formal. Bahasa yang digunakan dialog formal biasanya lebih terstruktur, penuh dengan etika. Dialog informal. Bahasa yang digunakan dalam dialog informal lebih santai, tidak terlalu terbatas oleh aturan tata bahasa dialog. Ada dialog dalam kehidupan sehari-hari. Dialog dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial adalah jenis dialog yang dalam interaksi sehari-hari di masyarakat. Dialog ini biasanya terjadi antar individu dengan individu lain, contohnya kelompok atau berkelompok pokoknya. Struktur ragam dialog. Isi dialog: memperkenalkan diri saya, misalnya saya Andi, atau nama saya Maya dari tim pemasaran. Penutupan dialog: menyampaikan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Contohnya, menyatakan harapan dan permintaan. Saya berharap bisa bekerja sama dengan baik dengan Anda. Contoh ragam dialog. Dialog formal. Dialog dalam pertemuan bisnis. Dialog dalam presentasi. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga dialog dalam kehidupan sosial. Dialog dalam masyarakat. Dialog dalam masyarakat sebaiknya dilakukan dengan menggunakan bahasa santun dan sopan. Kalau dialog dalam acara resmi, dilakukan dengan menggunakan bahasa formal dan sopan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesan baik dan profesional dalam berbicara. Contoh dialog dalam acara resmi adalah pembukaan, pembicaraan, tanya jawab, penutup. Strategi meningkatkan kemampuan berdialog. Memperluas kosakata, mempelajari kosakata baru, membaca berbagai jenis buku, artikel, dan materi. 2. Menggunakan kosakata yang saat berbicara atau menulis. Perhatikan penggunaan kosakata yang sesuai dengan dialog, situasi atau topik yang akan dibicarakan. Meningkatkan kemampuan berbicara, menjaga kepantasan berbicara dengan sopan. 5. Strategi meningkatkan kemampuan berdialog. Memperluas kosakata baru, mempelajari kosakata baru, baca berbagai jenis buku dan materi berbahasa yang berbeda yang biasa Anda baca. Menggunakan kosakata yang tepat saat menulis. Perhatikan dan penggunaan kosakata yang sesuai dengan situasi atau topik pembicaraan. Menjaga kepantasan berbicara. Hindari penggunaan bahasa kasar atau
kata-kata yang tidak sopan bicara. Berbicara dengan lancar dan jelas, gunakan intonasi yang tepat untuk menyampaikan dengan efektif. Berbicara dengan sopan, hormati pendapat orang lain, dan hindari intrusi saat bicara. Gunakan ungkapan sopan seperti terima kasih, tolong, dan permisi. 6. Kesalahan saat berdialog. Tidak menghargai adat dan budaya. Mengabaikan nilai-nilai adat dan budaya dalam berdialog dapat menghancurkan hubungan antara individu, kelompok. Menggunakan bahasa atau jokes yang menghina, merendahkan kebudayaan secara sadar atau tidak sadar. Tidak sesuai dengan norma sosial. Mengabaikan norma sosial dalam berdialog, misalnya ngobrol dengan keras dan di tempat umum atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan data lingkungan formal. Dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Tidak menyampaikan salam atau ucapan terima kasih dalam berbahasa. Mengurangi kehangatan atau sopan santun. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.